Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Cinta. Saya dari kelas TI 1D jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses dengan algoritma NSJF dan PSJF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Syafirullah Sarjana Teknik Magister Komputer. Jadi sekarang kita akan menghitung rata-rata dari time dan rata-rata waiting time dengan algoritma penjadwalan NSJF atau Non-Primitive Subject First dan PSJF atau Primitive Subject First. Kita hitung yang pertama NSJF dulu. Di sini kita udah punya soalnya. Proses A dengan arrival time 0 dan burst time 4. Proses B arrival time 1, burst time 2. Proses C arrival time 2, burst time 5. Proses D arrival time 3 dan burst time 8. Proses E arrival time 4 dan burst time 24. Kemudian kita jumlahkan burst time-nya. Jumlahnya adalah 23. Setelah kita mengetahui jumlah burst time, kita buat antrian sepanjang 23. Ini antriannya sepanjang 23. Kemudian kita masukkan proses-prosesnya. Proses yang pertama kali masuk adalah proses A pada milidetik ke-0. Kita masukkan proses A. Karena proses A adalah proses yang pertama kali masuk, jadi kita eksekusi proses A terlebih dahulu. Dengan burst time 4. Warnanya kuning. Selanjutnya, selama proses A ini berlangsung, terdapat beberapa proses yang masuk ke dalam antrian. Proses B masuk ke dalam antrian pada milidetik ke-0, pada milidetik ke-1. Selanjutnya, ada proses C dengan burst time 5 masuk ke antrian pada milidetik ke-2. Selanjutnya, ada proses D yang masuk ke antrian dengan burst time 8. Terakhir, ada proses E yang masuk ke dalam antrian pada milidetik ke-4 dengan diikuti proses-proses sebelumnya yang belum dieksekusi. Kemudian untuk menjalankan proses selanjutnya, kita lihat burst time mana yang dimiliki oleh proses yang paling kecil burst time-nya. Jadi kita lihat B ini memiliki burst time paling kecil yaitu 2. Jadi kita eksekusi proses B. Dengan burst time 2, warnanya hijau. Kemudian masih ada proses E dan GC. Jadi kita masukkan di milidetik ke-6 setelah proses B selesai. Kemudian kita lihat lagi proses mana yang memiliki burst time paling kecil, yaitu 4. Kita eksekusi proses 4, proses E dengan burst time 4. Warnanya E adalah abu-abu. E abu-abu ya. Selanjutnya tersisa proses D dan C. Kita letakkan di milidetik ke-10 ketika proses E selesai. Kita lihat lagi proses mana yang memiliki burst time terkecil, yaitu proses C dengan burst time 5.
Kita eksekusi. C biru. Proses terakhir yang dijalankan adalah proses D dengan burst time 8. Kita letakkan di milidetik ke-15. Setelah proses C selesai, langsung menjalankan proses D 8. Kita eksekusi. Warnanya D itu oranye ya. D. Ini dieksekusi. Kemudian setelah kita membuat antrian seperti ini, kita bisa menghitung start time, finish time, dan turnaround time serta waiting time-nya yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung rata-rata turnaround time dan waiting time. Untuk proses A, start time-nya adalah 0 karena dimulai dari milidetik ke-0. Finish time-nya selesai pada milidetik ke-4. Dan turnaround time bisa kita hitung dengan finish time dikurangi arrival time. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Waiting time bisa kita hitung dengan start time dikurangi arrival time. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian untuk proses B, dimulai pada milidetik ke-4 dan berakhir pada milidetik ke-6. Turnaround time-nya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Waiting time-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk proses C, kita lihat proses C. Dimulai pada milidetik ke-10 dan berakhir pada milidetik ke-15. Mulai 10, selesai 15. Turnaround time proses C, 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Waiting time 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Untuk proses D, dimulai pada milidetik 15 dan berakhir pada 23. 15 dan 23. Kemudian untuk turnaround time proses C, 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Waiting time-nya 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Untuk proses C, dimulai pada milidetik ke-6 dan berakhir pada milidetik ke-10. 6, 10. Turnaround time proses E, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Waiting time-nya 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 9,6 milidetik. Kemudian rata-rata waktu tunggu yaitu 5 detik, 5 milidetik. Dan prioritas proses yang dijalankan adalah proses A, proses B, proses E, kemudian proses C, dan yang terakhir dijalankan adalah proses D. NSJF selesai, selanjutnya kita akan menghitung PSJF-nya.
Untuk PSJF, proses-prosesnya tadi sama soalnya. Proses A dengan arrival time 0 berstem 4, proses B dengan arrival time 1 berstem 2, proses C dengan arrival time 2 dan berstem 4, 5, proses D dengan arrival time 3 dan berstem 8, proses E arrival time 4 dan berstem 3, dengan jumlah berstem adalah 23. Kita juga buat antrian sepanjang 23. Panjang 23. Kemudian kita masukkan proses-prosesnya sama seperti tadi. Proses yang pertama kali masuk adalah proses A karena pada milidetik ke 0. Karena proses A adalah proses yang pertama kali masuk, jadi kita akan eksekusi proses A terlebih dahulu. Di sini sedikit berbeda dengan NSJF. Kenapa? Kalau di PSJF proses ini akan terjeda ketika ada proses lain yang masuk ke dalam antrian. Jadi proses A ini akan terjeda ketika proses B masuk dalam antrian pada milidetik ke-1. Kemudian untuk menjalankan proses selanjutnya, kita akan melihat proses mana yang memiliki burst time paling kecil, yaitu proses B dengan burst time 2. Jadi kita eksekusi proses B. Kita eksekusi proses B dengan warna hijau. B. Karena di sini akan ada proses C yang masuk pada milidetik kedua, jadi kita masukkan ke dalam antrian. Oh ya, sebelumnya, karena tadi di pertama proses A sudah dijalankan 1, maka di sini burst time proses A tinggal 3. Kemudian di sini B dijalankan 1, maka sisa burst time B tinggal 1. Burst time A 3, burst time C 5. Kita lihat lagi burst time mana yang paling kecil, yaitu proses B dengan burst time 1, maka kita eksekusi proses B. Nah, kita eksekusi proses B-nya. Kemudian sini proses B. Pada milidetik ketiga terdapat proses D yang masuk. Jadi kita masukkan proses D, diikuti dengan proses C dan A yang belum selesai dieksekusi. Kita lihat lagi proses mana yang memiliki burst time paling kecil, yaitu proses A dengan burst time 3. Kita eksekusi proses A. Kemudian pada milidetik keempat terdapat proses E yang masuk ke dalam antrian dengan burst time 4. Kita lihat lagi burst time mana yang paling kecil, yaitu milik proses A dengan burst time 2. Kita eksekusi 2. Ini ya, seperti ini. Kemudian, karena tidak ada lagi proses A yang masuk, maka kita akan jalankan prosesnya
proses sisanya ini. Kita letakkan di milidetik ke-6. Sisa prosesnya adalah proses E, D, dan C. Kemudian kita lihat lagi proses mana yang memiliki burst time terkecil, yaitu proses 4 dengan burst time, proses E dengan burst time 4. Kita eksekusi 1, 2, 3, 4. Warnanya abu-abu, proses E. Selanjutnya kita letakkan sisa proses yang belum dieksekusi pada milidetik ke-10 ketika proses E selesai dijalankan. Kita lihat lagi proses mana yang memiliki burst time terkecil, yaitu proses C dengan burst time 5. Kita eksekusi 1, 2, 3, 4, 5. Kita eksekusi proses C. Dan proses terakhir yang akan dijalankan adalah proses D pada milidetik ke-10 setelah proses C selesai dijalankan. Kita eksekusi proses D dengan burst time 8. D. Selesai seperti ini. Ini adalah urutan proses yang akan dijalankan. A, B, A, E, C, dan D yang terakhir. Kemudian setelah kita menyelesaikan antrian tadi, kita bisa menghitung start time, finish time, turnaround time, dan waiting time-nya. Untuk proses A, start time-nya dimulai pada milidetik ke-0 dan berakhir pada milidetik ke-6. Turnaround time bisa dihitung sama seperti NSDF, yaitu finish time dikurangi dengan arrival time. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Dan untuk PSJF di proses A ini sedikit berbeda, karena untuk waiting time-nya ini proses A terjebak oleh proses B, sehingga menghitungnya dengan menggunakan waiting time proses A bisa dihitung dengan akhir proses A. Ini eksekusi terakhir oleh proses A. Akhir proses A dikurangi dengan ketika proses A menjadi antrian. Ini proses A menjadi antrian ya. Pada milidetik ke-1. Jadi 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama 2. 3 dikurangi 1 gitu ya, sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Pokoknya tadi jawabannya 2 ya. Intinya itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Di sini 2. Kemudian untuk proses B, start time-nya adalah 1 dan finish time-nya adalah 3. Ini seperti biasa. Kemudian turnaround time-nya
3 dikurangi 1 sama dengan 2. Waiting time-nya sama seperti NSJF, yaitu start time dikurangi arrival time. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi ketika proses B ini masuk dalam antrian, proses B ini langsung dieksekusi. Jadi tidak ada waiting time-nya. Jadi waiting time sama dengan 0. Untuk proses C, dimulai pada milidetik ke-10 dan berakhir pada milidetik ke-15. Dengan turnaround time 15 dikurangi 2 sama dengan 13, waiting time 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Untuk proses D, kita lihat di sini, proses D dimulai pada milidetik ke-15 dan berakhir pada milidetik ke-23. 15, 23. Turnaround time-nya 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Waiting time-nya 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Dan untuk proses C dimulai pada milidetik ke-6 dan berakhir pada milidetik ke-10. Untuk turnaround time proses E 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Waiting time-nya 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah, kita isi titik-titiknya, 9,4 milidetik. Dan rata-rata waktu tunggu yaitu 4,8 milidetik. Prioritas proses yang dijalankan adalah proses A, kemudian proses B, proses A lagi, proses E, proses C, dan yang terakhir dijalankan adalah proses D. Selanjutnya, setelah kita selesai menghitung rata-rata dari turnaround time dan waiting time dengan menggunakan algoritma NSJF dan PSJF, kita akan membandingkan mana yang lebih efisien, PSJF atau NSJF. Menurut saya, yang lebih efisien adalah PSJF. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time. Untuk NSJF, turnaround time rata-ratanya adalah 9,6. Sedangkan rata-rata turnaround time dari PSJF adalah 9,4. Rata-rata turnaround time PSJF adalah 9,4, dan untuk waiting time NSJF adalah 5 rata-ratanya. PSJF rata-rata waiting time-nya adalah 4,8. Lebih kecil
dibandingkan dengan NSJF, rata-rata turnaround time 9,6 dan rata-rata waiting time-nya 5. Yang lebih efisien adalah PSPF. Karena rata-rata turnaround time PSPF 9,4 dan rata-rata waiting time-nya 4,8. Lebih kecil dibandingkan dengan NSJF, rata-rata turnaround time 9,6 dan rata-rata waiting time-nya adalah 5. Begitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.